Bismillahirrahmanirrahim. Summa kemudian, ba'da dzalika sesudah itu, yaitu sesudah menjelaskan tentang firqah an-najiyah, golongan yang selamat, yang lalu digambarkan min baini farsin wadamin labanan khalisan, antara kotoran binatang dan darah binatang terdapat air susu yang jernih. Nah, air susu yang jernih itu gambaran adalah al-firqah an-najiyah, kelompok golongan yang bakal selamat besok di negeri akhirat. Yutalibuna, mereka menuntut anfusahum, diri mereka, bimtisali awamirillahi, dengan cara menjalankan seluruh perintah Allah, kullal mutalabati, pada setiap tuntutannya, wala yurakhisuna, dan tidak memberikan keringanan laha kepada apa yang dikerjakan, yaitu jiwanya, fi tarki syai'in, dalam meninggalkan sesuatu, minha, dari perintah Allah, wa yuhtamalunaha wa yahtamilunaha, dan mereka mengandungkan atas dirinya, memerintahkan atas dirinya, ala tarkil manhiyati, untuk meninggalkan yang dilarang, ala tarkil manhiyati, untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, wa ala ijtinabiha, dan atas meninggalkannya, ra'san, atas meninggalkannya larangan itu, ra'san, ya, betul-betul atau sama sekali meninggalkan. Wa in waqa'u, dan apabila mereka terjatuh fi syai'in, terhadap sesuatu, minha, daripadanya, ya, daripada kemunkaran, badaru, mereka segera, ilallahi, menuju kepada Allah, bitaubati, dengan bertaubat, wal istighfari, dan beristighfar. Wa in faratu, dan apabila mereka memperoleh kesulitan, fi syai'in, pada sesuatu, minal awamiri, dari menjalankan perintah, badaru, mereka mensegerakan, biqadaihi, untuk mengqadanya, watabu, dan mereka bertaubat, ilallahi, kepada Allah, min tarkihi, dari sebab meninggalnya perintah Allah, wala yahtajjuna, dan mereka tidak mencari-cari alasan, li anfusihim, atas diri mereka, alallahi, di sisi Allah, abadan, selamanya, wala yu'adzirunaha, dan mereka tidak beralasan udzur. Orang-orang yang ada pada firqah najiyah, yaitu faham ala ahlus sunnah wal jamaah, mereka tidak mencari-cari alasan, tidak mengudurkan diri, bisa baqil qadari, dengan mendahului ketentuan Allah, wala yurakhisuna, dan mereka tidak meringankan fi dzalika, atas hal itu, li ahadin, atas sesuatu. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, wasofa, telah mensifati, ba'du a'daihi, sebagian dari musuh-musuhnya, fi kitabihi, di dalam kitab sucinya, bil ihtijaji, dengan berbagai macam alasan, bil masyiati, yaitu beralasan bahwa melakukannya perbuatan dosa itu atas kehendak Allah. Summa, kemudian, ankara alaihim, ankara, mengingkari, alaihim, atas mereka, dzalika, akan hal itu,
wa wabbakhahum wa wabbakhahum, dan mereka menyalahkan alaihi kepada Allah, walam yaqbalhu minhum, walam yaqbalhu, dan Allah tidak menerima minhum alasan mereka, waraddahu, dan Allah menolak alaihim atas mereka, wa kadzdzabahum, dan mereka telah mendustakan. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai' kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun qul falillahil hujjatul balighah. Surat Al-An'am ayat 149. Allah berfirman, sayaqulu, pasti akan berkata, alladzina, orang-orang, asyraku, mereka yang melakukan perbuatan musyrik. Lau sya'allahu, seandainya Allah menghendaki, ma asyrakna, kami tidak akan berbuat musyrik. Wala abauna, dan tidak pula berbuat musyrik ibu bapak kami. Wala harramna min syai'in, dan tidak pula kami melakukan hal-hal yang diharamkan, min syai'in, dari sesuatu. Kadzalika, yang demikian itu, kadzdzaba, telah dusta, alladzina, orang-orang, min qablihim, sebelum mereka, hatta dzaku, sehingga akan merasakan ba'sana, siksaan kami. Qul, katakanlah, hal indakum min ilmin, apakah di sisimu ada pengetahuan? Fatukhrijuhu lana, kemudian kamu bisa berpaling dari kami. In tattabi'una, tidak ada kamu mengikuti kebaikan illa dhanna, kecuali prasangka-prasangka saja. Wa in antum, dan tidak ada bagimu illa takhrusuna, kecuali melakukan perbuatan dosa. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, falillahil hujjatul balighah, maka Allah itu memiliki alasan yang jelas. Wa fil ayatil ukhra, dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qala alladhina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai' nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai' kadzalika fa'ala alladhina min qablihim fahal 'ala ar-rusuli illa al-balaghul mubin. Wa qala, dan berkata, alladzina, orang-orang, asyraku, mereka yang musyrik, mempersekutukan Allah. Lau sya'allahu, seandainya Allah menghendaki, ma'abadna min dunihi, maka kami tidak akan menyembah selain daripada Allah, min syai'in, atas sesuatu. Nahnu, kami, wala abauna, dan tidak menyembah pula ibu bapak kami, nenek moyang kami. Wala haramna, dan tidak mengharamkan kepada kami, min dunihi, selain daripada min syai'in, akan sesuatu. Kadzalika, demikianlah, fa'ala, telah berbuat, alladzina, orang-orang, min qablihim, sebelum mereka, fahal, maka bukankah, ala rusuli, atas rasul-rasul itu, illal balaghul mubin, kecuali hanya menyampaikan tabligh, menyampaikan penjelasan-penjelasan. Fa iyyaka, maka jauhi olehmu, wal iqtida'a, dan jauhi untuk mengikuti, bil musyrikina, terhadap orang-orang musyrik, fil ihtijaji, dalam berhujjah atau beralasan, alallahi, di hadapan Allah, Rabbil alamin. Wa hasbuka, dan cukuplah bagimu, minal qadri, dari takdir Allah, al-imanu, mengimani, bihi, padanya, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya.
Summa kallif nafsaka, kemudian sempurnakanlah dirimu, bimtisalil al-imtisala, untuk menjalankan li amrillahi, atas perintah Allah, wal ijtinaba, dan menjauhi li nahyihi, atas larangannya, watub, dan bertaubatlah kamu, alat dawami, terus menerus, min taksirika, sebab kelalaianmu, anil qiyami bihaqqihi, dari menegakkannya hak-haknya Allah Ta'ala, wasta'in, dan mintalah pertolongan, billahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, wa tawakkal, dan berserah dirilah, alaihi, kepadanya. Wa qad qala, dan sungguh telah bersabda alaihi salatu wassalam, idza dzukiral qadaru fa amsiku, apabila sedang disebutkan tentang qadar, tentang ketentuan Allah, fa amsiku, maka diamlah. Fanaha anil khawdi, lalu menahan, fanaha, lalu meninggalkan atau menjauhkan diri, anil khawdi, dari panjang lebarnya ungkapan fihi, padanya, yaitu pada qadar. Lima fi dzalika, lima terhadap apa-apa, fi dzalika, akan hal itu, minal khatari, dari kerusakan, dari bahaya, wa kasratid dharari, dan banyaknya madharat bagi kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan dari bagaimana kita supaya besok di akhirat dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang saleh. Orang saleh itu adalah orang yang al-qa'im bihuquqillah wa huquqin nas. Orang saleh itu orang yang menegakkan hak dirinya kepada Allah dan menegakkan hak dirinya kepada sesama manusia. Itu namanya orang saleh. Nah, lawannya soleh namanya toleh. Ya, ya. Ada soleh, ada toleh. Ya, ya. Toleh itu tidak menegakkan hak dirinya kepada Allah, tidak pula menegakkan hak dirinya kepada sesama manusia. Zalim. Ya. Orang toleh itu orang zalim. Nah, kita diperintahkan, ya, oleh pengarang kitab ini, kalau kita sudah mengikuti firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yaitu golongan ala ahlus sunnah wal jamaah, maka kita harus bersegera kepada hal-hal yang baik, yaitu dengan imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan seluruh perintah Allah, ya, baik itu perintah-perintah yang sifatnya wajib maupun perintah-perintah yang sifatnya larangan, dan segera kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jalankan seluruh perintah, ya. Perintah yang wajib, sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji jika mampu. Perintah sunnah, sholat sunnah, baca Quran, zikir, kemudian ya sedekah, ya, itu pekerjaan sunnah. Itu berarti kita sudah imtisalu awamirillah, menjalankan perintah Allah. Kira-kira sudah sempurna apa belum kita menjalankan perintah Allah? Mungkin yang wajib sudah, terhadap sholat 5 waktu kita sudah tidak berani tinggalkan. Tapi pertanyaannya, 5 waktu sudah berjamaah apa belum? Jangan-jangan kelima-limanya kosong, nggak ada yang berjamaah. Nah, kita tingkatkan. Lalu seumpamanya kita khilaf, ya, satu dan lain hal, tertinggal sholat, itu badaru, ya, mensegerakan biqadaiha, mengqadanya. Kalau misalnya kita tertinggal belum bisa menyempurnakan berjamaah, badaru, segerakan untuk mengejarnya.
segera untuk mengejar. Ya. Badaru itu mereka mengejar, tapi kalau badiru itu kejarlah, segerakanlah. Gitu. Ya, segera. Gitu. Jadi apa yang diperintah oleh Allah kita belum bisa melaksanakan dengan maksimal, maka saatnya untuk mensegerakan. Mungkin dulu masih muda, keinginan masih banyak, kemauan masih macam-macam, ya. Hiburan masih banyak, ya. Namanya juga masih muda, ya. Ya tentu muda pada zamannya masing-masing. Mudanya orang zaman tahun 50-an mungkin hiburannya lenong, ya. Iya, lenong, apalagi Pak Barta. Ya, iya. Ya, joget-joget apa itu zaman dulu lah ya, tahun-tahun itu ya. Layar tancap zamannya dulu ya. Ya, misbar, film misbar, kalau gerimis bubar tuh. Itu zaman dulu. Bandel-bandelannya orang-orang zaman dulu paling kalau di kebun, di sawah ngambil buahan ya, di kebun orang ya, manjat pohon kelapa ya, dipetik, tuh, manjat pohon mangga dipetik. Zaman bandel-bandelnya anak zaman dulu begitu, pada ngalamin ya. Ya, tahun-tahun ya 70-an, 80-an paling begitu ya. Ya Allah. Jadi bandel itu pada zamannya masing-masing. Kalau bandelnya zaman sekarang, wah udah macam-macam dah ya. Ya Allah. Nah, kita pernah muda, tentu pernah melakukan hal-hal yang keluar dari aturan Allah. Karena itu segera badiru bitaubati, segera bertaubat. Terus gerakannya begitu. Bertaubat. Kalau kita meninggalkan perintah, segera bertaubat. Lalu tambal perintah yang kita tinggalkan. Misalnya dulu kita meninggalkan sholat fardu, maka sekarang didobel sholat fardunya. Ya, maghrib 2 kali, ya, isya 2 kali, subuh 2 kali, zuhur, asar 2 kali. Itu sebagai bentuk penyesalan kita. Dulu kita meninggalkan sholat. Misalnya kita meninggalkan puasa, maka segera bayar mumpung masih ada kesempatan. Cara bayarnya bagaimana? Puasa aja Senin Kemis, niat buat bayar puasa fardu sepanjang hidup, sepanjang waktu. Jadi adapun hitungannya nanti kita udah meninggal, ternyata buat bayar belum lunas, ya terserah Allah. Terpenting sudah ada iktikad baik bagi kita untuk membayar hutang kita kepada Allah, hutang dosa karena meninggalkan perintah. Kemudian hal-hal yang dilarang oleh Allah yang kita kerjakan, segera berhenti. Ya. Misalnya ya, mabok, ya, main judi atau main perempuan atau hal-hal yang lain, segera berhenti, bertaubat. Sebelum sampai pada waktunya kita bertaubat, kita bebersih diri, ya. Kita bersih diri. Seperti yang dulu-dulu sudah pernah saya sampaikan, hidup kita ini kita dikasih pinjam umur oleh Allah. Hidup kita dikasih pinjam umur sama Allah. Ada yang dikasihnya pinjam umur sebentaran. Lahir jebrol, umur seminggu 2 minggu meninggal, atau sebulan meninggal, atau setahun meninggal. Berarti belum punya dosa, karena meninggal dalam keadaan masih anak-anak. Ada juga ya, yang dikasih umur sampai sekian puluh tahun. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun ya. Nah, kita termasuk yang dikasih pinjam umur melewati dari masa anak-anak. Maka ibarat kita pinjam gelas piring sama orang yang punya gelas piring,
sebab kita mau hajat. Kalau kita pinjam piring lalu kemudian kita batal berhajat, berarti piring belum kita pakai, udah kotor apa belum? Belum. Itulah bayi dikasih umur oleh Allah, make belum lama meninggal. Itu berarti meninggal dalam keadaan bersih. Seperti orang pinjam piring, pinjam gelas, belum dipakai, dikembalikan, masih utuh. Yang kedua, orang pinjam piring, pinjam gelas, dipakai buat pesta. Karena dia tahu bahwa barang ini barang pinjaman, maka begitu pestanya selesai, langsung dicuci. Piring dicuci, gelas dicuci, sembarang mangkok dicuci, sendok-sendoknya dicuci, dirapi-rapikan, ditaruh lagi di tempat semula. Suatu saat yang punya minta, sudah bisa dipulangkan dalam keadaan bersih. Nah, itu namanya orang yang ngerti dipinjemin barang. Orang yang model ketiga, dia pinjem piring, pinjem gelas, sudah dipakai tapi kemudian nggak dicuci-cuci, berserakan itu, gelasnya, piringnya, segala macamnya berantakan, kotor semua, belum sempat dicuci, yang punya sudah minta. Nah, maka ibaratnya kalau yang pertama bayi lahir kemudian meninggal, yang kedua adalah orang dikasih umur oleh Allah, sebelum nanti umur ini diminta kembali oleh Allah, dia sudah bebersih diri, sudah bersih-bersih, sudah melakukan kebaikan-kebaikan, kesalahan dan dosa sudah ditinggalkan. Maka berarti ketika nanti dikembalikan, tidak lagi dicuci, cukup diambil dari wadahnya, ditaruh di tempat yang bersih. Kalau kita sudah bebersih, kita sudah menata diri, sudah menghilangkan kotoran-kotoran dosa, saatnya nanti kita diminta kembali ya umur ini oleh Allah, berarti kita sudah dalam keadaan bersih. Kalau sudah dalam keadaan bersih, tidak perlu dicuci lagi, maka cukup ditempatkan di tempat yang terhormat. Lain hal kalau kita minjam tapi nggak bisa bersih-bersih. Kalau kita minjem nggak bisa bersih-bersih, lalu sudah saatnya dikembalikan, nggak dikembalikan, yang punya datang meminta, apa kata kita? Mohon maaf Pak, Bu, gelas piringnya masih berantakan, belum saya cuci. Apa kata dia? Udah nggak apa-apa, biarin. Nah, dikumpulin sama dia, dikumpulin, diambil, dibawa, ya. Kemudian dikeluarkan lagi, dicuci lagi sama dia, dicuci. Nah, karena kotorannya sudah kering, berkerap, maka yang punya itu siapin panci. Pancinya dikasih air, ditaruh di atas tungku, dikasih air soda, kemudian piringnya dicemplungin satu-satu, ya. Dibersihin itu kotorannya, digosok-gosok sampai bersih, kemudian dielap, baru nanti ditempatkan di tempat semula. Begitulah kira-kira kalau kita belum sempat bertaubat, kesalahan kita masih banyak, dosa-dosa kita masih banyak, lalu kemudian nyawa kita sudah diminta kembali oleh Allah, akhirnya kita pasrah, nggak bisa apa-apa. Kita diambil dalam keadaan kotor. Kalau kita diambil dalam keadaan kotor, pasti nanti akan dicuci dulu. Dicucinya di mana? Neraka jahanam. Masya Allah. Dicucinya di neraka, karena tidak ada lagi tempat pencucian di akhirat kecuali adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita orang-orang yang mengikuti faham ala ahlus sunnah wal jamaah, kita meyakini kalau kita sakit, sesungguhnya sakit itu datangnya dari diri kita, tapi Allah yang memberikan kesembuhan. Yang lalu begitu. Kita sudah pahami bahwa ma asabaka min hasanatin faminallah
wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang sampai kepadamu berupa kebaikan, maka tandai bahwa itu adalah datangnya dari Allah. Tapi ketika yang datang kepadamu adalah keburukan, maka pahami itu adalah keteledoran, kelalaianmu, kesalahanmu, sehingga yang datang adalah keburukan, supaya kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita supaya berhusnudzon kepada Allah. Yang kedua, kita tidak menyalahkan kepada Allah. Lalu yang ketiga, tidak jatuh pada faham-faham Jabariyah. Faham Jabariyah itu apa? Baik dan buruk seluruhnya datang dari Allah. Maka ketika dia berbuat buruk, berarti itu dia bilang takdirnya Allah. Kalau saya ditakdirkan malam ini berbuat zina, ya mau bilang apa? Emang Allah menakdirkan berbuat zina. Enak aja. Nggak bisa begitu. Berbuat zinamu itu adalah langkahmu menuju larangan Allah. Sementara kedatanganmu ke tempat-tempat ibadah, ya, berjalanmu ke tempat ibadah, itu sebab keridhaan Allah. Ringannya langkah kita menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk ikut dalam majelis ilmu, itu sesungguhnya adalah keridhaan Allah. Maka langkah kita menjadi ringan, sehingga itu menjadi kebaikan. Tapi ketika kita melangkah menuju pada perbuatan maksiat, sesungguhnya langkah kita sedang menuju pada kemurkaan Allah. Mana ada kemurkaan itu disuruh oleh Allah? Nggak ada. Namanya kemurkaan yang dilarang. Nah, ketika kita melangkah menuju kepada larangan, maka tidak bisa dikatakan itu sebagai takdir Allah. Orang-orang dulu sudah banyak yang melakukan perbuatan seperti itu, bahkan selalu mengatasnamakan Allah. Dalam Al-Quran telah dijelaskan, orang-orang musyrik mereka mengatakan bahwa kami berbuat musyrik, orang tua kami berbuat musyrik itu karena kehendak Allah seperti itu. Maka kami tidak bisa disalahkan kalau kami berbuat musyrik, kata mereka. Ya, dikatakan, ya, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'in. Orang-orang musyrik mengatakan, kalau Allah menghendaki, maka kami tidak berbuat musyrik. Kalau Allah tidak menghendaki, kami tidak akan menyembah berhala, kami tidak akan melakukan kesalahan dan dosa, kami dan bapak ibu kami tidak akan melakukan hal itu. Itu kan kehendak Allah, kami dibuat menjadi orang musyrik. Benar apa enggak? Enggak benar. Enggak benar seperti itu. Sebab apa? Hakikatnya manusia itu berangkat dari Nabi Adam dan Ibu Hawa, turun ke dunia. Nabi Adam, Ibu Hawa sudah dibekali dengan kebenaran, dibekali dengan iman. Ya, diajarkan kebenaran itu kepada anak-anaknya Nabi Adam. Tapi ternyata ada anaknya Nabi Adam yang keluar dari jalan kebenaran. Bukan beriman kepada Allah, bukan mengikuti kepada aturan bapaknya, tapi justru mengikuti syahwat hawa nafsu. Qabil membunuh saudaranya Habil karena memperturutkan hawa nafsu. Masya Allah. Nah, ada lagi kemudian bergeser. Mestinya kalau memang manusia itu berangkat dari Nabi Adam dan Ibu Hawa, mengenal Allah dong. Karena sudah diajarkan oleh kakek neneknya, oleh bapak emaknya. Tapi turun-temurunnya banyak orang-orang yang kemudian mereka keluar tidak lagi menyembah kepada Allah. Kalau seperti itu, maka hujjah, alasan mereka mengatakan bahwa kami berbuat musyrik itu atas kehendak Allah, itu bukan sebuah alasan. Ya, nggak ada alasan. Ya. Kalau orang hari ini misalnya mengatakan
saya berbuat maksiat, saya berbuat dosa, itu kan memang sudah kehendak Allah. Itu bukan kehendak Allah, tapi kehendak syahwat nafsumu, kehendak keinginanmu. Sebab ajakan Allah kepada hal-hal yang baik. Ajakan Allah kepada hal-hal yang baik. Maka besok di akhirat ketika orang-orang itu berhujjah, beralasan seperti itu, alasannya akan disangkal oleh Allah. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Itulah kedustaan orang-orang sebelum kalian. Artinya orang-orang sebelum Islam telah melakukan kedustaan seperti itu, maka berarti orang-orang sesudah datangnya Islam juga pasti akan ada orang yang melakukan kedustaan seperti itu. Hatta dzaqu ba'sana, sehingga ya, mereka nanti akan merasakan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa mereka mengatakan begini begitu, itu tidak lain illa dhanna, kecuali prasangka-prasangka. Seperti di awal-awal pembahasan kita, bahwa orang itu ya, melakukan kesalahan dan dosa dengan prasangka Allah maha murah, Allah maha pengampun. Nanti pasti diampuni oleh Allah, nanti pasti akan mendapatkan kasih sayang Allah. Tidak mungkin akan seperti itu kalau itu adalah sebuah kebiasaan. Lain hal kalau kita kepleset, kita khilaf, kita melakukan kesalahan tanpa sengaja, lalu kemudian kita kembali kepada Allah, menyesal dan bertaubat dan menyesal, maka hapus. Tapi kalau itu sebuah kesengajaan, sehingga ketika dia sengaja merasa Allah maha pemaaf, maha pengampun, dia tidak mohon maaf, tidak mohon ampun kepada Allah, sehingga kematiannya, maka tidak ada lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, Allah menyebutkan bahwa wa in antum illa takhrusun, ya, tidak ada lagi ya, prasangka dari mereka kecuali itu adalah perbuatan dosa. Besok di akhirat Allah memiliki hujjatul balighah, memiliki alasan yang jelas. Di ayat lain yang senada juga disampaikan bahwa seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan melakukan perbuatan musyrik. Tapi dijawab oleh Allah, tidak demikian. Ya. Apa jawaban Allah? Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim fahal 'alal rusuli illa al balaghul mubin. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang sebelum mereka, maka bukankah seorang rasul itu hanya sekedar menyampaikan? Tugas kita hari ini adalah sekedar menyampaikan. Seluruhnya hidayah dan petunjuk urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati dengan tipu daya orang-orang musyrik yang mereka itu selalu berhujjah dengan alasan berbagai macam supaya kemudian kita terbawa mengikuti mereka. Kita harus selalu melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Kalau kita terpleset khilaf, maka segeralah bertaubat. Maka bertaubatlah alat dawam. Bertaubat itu terus menerus, sebab dosa itu kita lakukan hampir setiap saat, setiap waktu, sehingga nanti datang kematian kita tidak lagi punya dosa, kita mendapati ampunan Allah, insya Allah menjadikan sebab kematian kita husnul khotimah. Kematian yang husnul khotimah menjadikan sebab kita akan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.